Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini bertemu lagi dengan saya Sri Nevianti, yaitu akan membahas tentang struktur artikel. Nah, di sini akan membahas tentang artikel ilmiah. Apa sih artikel ilmiah itu? Artikel ilmiah menurut Suyitno tahun 2011 ialah karya tulis yang didesain untuk dimuat di buku kumpulan artikel atau jurnal yang ditulis dengan tata cara penulisan ilmiah yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Adapun struktur artikel ilmiah itu ada 7. Yang pertama judul, kedua abstrak, yang ketiga pendahuluan, yang keempat metode, yang kelima hasil dan pembahasan, yang keenam kesimpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. Nah, pertama-tama langkah yang akan kita buat sebelum kita membuat si artikel itu yang pertama harus mempunyai judul. Ya, jadi di sini ada contoh jurnal, itu judulnya analisis kesalahan siswa SMP dalam menyelesaikan soal persamaan linear 2 variabel di SMPN 1 Cempaka Mulia Cianjur. Nah, ini adalah contoh dari salah satu judul untuk membuat artikel. Lalu yang kedua ada abstrak. Nah, abstrak yaitu menguraikan inti permasalahan atau tujuan. Lalu ada menguraikan juga cara penelitian, hasil, dan kesimpulan. Nah, abstrak di sini itu menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, di akhir kalimatnya biasanya terdapat keyword atau kata kunci. Lalu yang ketiga ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini itu berisi latar belakang masalah. Mengapa masalah itu diteliti? Lalu ada perumusan masalahnya, ada tujuannya seperti apa, ada tinjauan pustakanya gitu. Dan landasan teorinya juga bisa dimasukkan ke dalam pendahuluan. Yang keempat ada metode penelitian. Nah, metode penelitian itu menguraikan cara-cara pelaksanaan penelitian yang mencakup subjek penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, dan teknik analisis datanya. Nah, di sini ada contoh metodenya itu penelitian studi kasus. Jadi penelitiannya seperti apa, lalu dilaksanakannya di bulan apa, lalu untuk sampelnya di sini siswanya kelas 9, jadi dijelaskan di sini. Yang kelima, hasil dan pembahasan. Nah, hasil pembahasan itu berisi uraian hasil yang diperoleh, kemudian diberi penjelasan atau pembahasan ilmiah. Nah, hasil penelitian juga dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian yang relevan. Selanjutnya, dalam artikel juga ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini memuat pernyataan singkat tentang hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan rumusan permasalahannya. Nah, ini contoh dari kesimpulannya. Dijabarkan apa kesimpulannya. Misalnya, siswanya itu masih tergolong rendah atau apa. Nah, itu dijelaskan di kesimpulannya. Lalu yang terakhir, daftar pustaka itu memuat referensi yang dipakai dalam penyusunan artikel ilmiah. Nah, biasanya menggunakan Mendeley untuk pengutipan daftar pustakanya. Jadi, ketika kita membuat daftar pustaka, kita dimudahkan dengan aplikasi Mendeley. Ini contohnya, jadi ketika kita menggunakan Mendeley, maka kita masukkan dulu jurnal yang ingin kita tuju, lalu dibuat seperti body note-nya, lalu dibuat bibliografinya. Jadi muncullah daftar pustakanya seperti ini. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mampir terus di channel Sri Nevianti. Terima kasih.